Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dengan NIM 33201703. Di sini saya akan menjelaskan materi program linier. Nah, di sini dengan mata kuliah kajian matematika SMA merupakan tugas ke-10. Yang pertama itu ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini pengertian program linier itu adalah bagian dari matematika yang merupakan metode atau cara untuk menyelesaikan optimasi. Nah, optimasi di sini adalah memaksimumkan atau meminimumkan suatu permasalahan dalam bentuk fungsi objektif atau fungsi tujuan dengan kendala-kendala yang berbentuk sistem pertidaksamaan linier. Nah, dalam mempelajari program linier, kita perlu mengingat kembali cara menentukan himpunan penyelesaian ketidaksamaan linier dua variabel, termasuk membuat grafik dan suatu persamaan dan menentukan titik potong dari dua persamaan garis. Nah, suatu garis dalam bidang koordinat dapat dinyatakan dengan persamaan yang berbentuk A1X plus A2Y sama dengan B. Yang pertama itu ada contohnya. Contoh, tentukan daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan X plus 2Y lebih besar dari sama dengan 8 dengan X, Y itu merupakan anggota bilangan real. Nah, penyelesaiannya, sebelum kita menentukan daerah penyelesaian, kita perlu melukis batas-batas daerah, yaitu grafik X plus 2Y sama dengan 8 dengan cara. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Berarti Y itu sama dengan 0. Nah, kita ganti Y ini dengan nilai 0. Jadi hasil X-nya itu sama dengan 8. Jadi titik potong dengan sumbu X itu adalah 8,0. Ini X, ini Y. Selanjutnya menentukan titik potong dengan sumbu Y berarti X sama dengan 0. X plus 2Y sama dengan 0. Nah, karena X-nya ini 0, maka 2Y sama dengan 8. Hasilnya itu Y sama dengan 8 per 2 itu sama dengan 4. Maka titik tombol dengan titik potong dengan sumbu Y adalah 0,4. Yang ini Y, yang ini 4. Didapatlah hasilnya itu kita menggunakan tabel, yaitu X, Y-nya itu 0,4 dan 8,0. Sehingga grafiknya akan menjadi, karena tadi kan sumbu Y-nya itu kan 0,4 dan X-nya itu kan 8,0, maka didapatlah grafiknya itu seperti ini. Untuk menentukan daerah penyelesaian, maka kita pilih salah satu titik yang tidak dilewati garis X sama dengan 2Y sama dengan 8, misalnya 0,0, titik 0,0. Kemudian, substitusikan ke dalam ketidaksamaan X plus 2Y lebih besar dari sama dengan 8, sehingga diperoleh 0,0 ini, itu kita substitusikan ke persamaan X plus 2Y lebih besar dari sama dengan 0. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, lebih besar dari sama dengan 8, maka hasilnya itu 0 lebih besar dari sama dengan 8 merupakan pernyataan yang salah. Nah, karena pernyataan tersebut salah, maka daerah yang ada di titik 0,0 bukan merupakan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak mengandung titik 0,0 dan dibatasi garis X plus 2Y lebih besar dari sama dengan 8. Soalnya itu ada model matematika. Sistem pertidaksamaan linier yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diterapkan pada permasalahan sehari-hari dengan memodelkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika. Yang selanjutnya itu ada nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, dari pembahasan terdahulu sudah diketahui bahwa tujuan program linier itu adalah menentukan penyelesaian optimum dari suatu daerah himpunan penyelesaian atau visible area. Nah, penyelesaian optimum ini merupakan hasil terbaik, bisa bernilai minimum ataupun maksimum. Nah, dalam hal ini dioptimumkan dinyatakan dalam bentuk fungsi AX plus BY. Fungsi ini disebut fungsi objektif. Nah, di sini untuk kita lebih paham tentang fungsi objektif itu, maka kita perhatikan model matematika berikut. Fungsi objektif atau memaksimumkan Z sama dengan X plus Y. X plus Y itu kurang dari, ini ada kendalanya, X plus Y kurang dari sama dengan 20 dan 2X plus Y kurang dari 35 dengan X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0 dengan X, Y itu merupakan anggota dari C. Yang selanjutnya itu metode uji titik ujung.
Dari pembahasan terdahulu, kita sudah mempelajari menentukan daerah penghimpunan penyelesaian untuk menentukan nilai optimum dari Z sama dengan AX plus BY dengan metode uji titik ujung. Maka titik-titik yang ada di ujung-ujung daerah himpunan penyelesaian kita selidiki dengan cara disubstitusikan ke dalam fungsi objektif Z sama dengan AX plus BY untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum Z. Nah, yang selanjutnya itu ada metode garis selidik K sama dengan AX plus BY. Nah, untuk lebih mengenai metode ini, perhatikan langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis selidik berikut ini. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu menentukan visible area atau daerah himpunan penyelesaian. Yang kedua, menggambarkan selidik K sama dengan AX plus BY dengan K sama dengan AB dengan cara menentukan titik potong garis K sama dengan AX plus BY dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Terus, menggambar garis-garis yang sejajar dengan garis selidik dengan cara membuat garis-garis yang sejajar dengan garis selidik K sama dengan AX plus BY melalui titik-titik ujung yang termuat di dalam daerah himpunan penyelesaian. Yang selanjutnya itu menentukan nilai optimum. Misal, nilai itu minimum atau maksimum. Nah, garis yang melalui titik optimum akan menghasilkan nilai optimum untuk fungsi objektif Z sama dengan AX plus BY. Garis selidik yang berada pada paling kanan atau paling atas pada daerah penyelesaian menunjukkan nilai maksimum. Sedangkan garis selidik yang berada di paling kiri atau paling bawah pada daerah penyelesaian menunjukkan nilai minimum. Nah, di sini ada contoh. Seorang pengembang akan membuat dua tipe rumah, yaitu T21 dan tipe 29. Untuk itu, ia meminta uang muka masing-masing Rp 4 juta rupiah dan Rp 5 juta rupiah untuk setiap rumah. Ia mentargetkan uang yang masuk paling sedikit itu 220 juta rupiah. Rumah yang akan ia bangun paling sedikit 50 unit untuk kedua tipe tersebut. Biaya pembangunan rumah tipe T21 adalah 15 juta rupiah dan untuk T29 itu adalah 18 juta rupiah. Tentukan biaya minimal yang harus disediakan. Yang pertama, kita misalkan banyaknya T21 itu sama dengan X dan T29 itu sama dengan Y. Maka permasalahan di atas kita masukkan. Ini kan tipe rumahnya. Ini nilai minimum, ini banyaknya nilai minimum sama uang muka dan biaya dalam juta. Terus, banyaknya rumah T21 dan T29 akan dibangun paling sedikit 50, maka diperoleh hubungan X sama Y ini kurang dari sama dengan 50. Nah, untuk uang muka untuk kedua tipe T21 Rp 4 juta, T29 5 juta, dan target uang muka yang paling masuk itu sedikitnya 220 juta. Sehingga diperoleh hubungan 4 juta X plus 5 juta Y kurang dari sama dengan 220 juta. Yang selanjutnya atau kita kecilkan menjadi 4X plus 5Y kurang dari 220 dalam jutaan. Terus selanjutnya, karena X dan Y menyatakan banyaknya rumah, maka X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0 dengan X, Y itu anggota C, sehingga model matematikanya adalah yang pertama itu kita fungsi objeknya, yaitu tadi kan pertanyaan itu meminimumkan, maka fungsi objektifnya itu meminimumkan Z sama dengan 15X plus 18Y. Kedalanya yang tadi kan X plus Y kurang dari sama dengan 50 dan 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 220 dengan X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari sama dengan 0 dengan X, Y merupakan anggota dari C, maka didapatlah garis selidiknya itu seperti ini. Nah, perpotongan garis X plus Y sama dengan 50 dan 4X plus 5Y sama dengan 220 itu dapat ditentukan dengan metode eliminasi. Kita eliminasi, kita cari dulu Y-nya. Maka didapatlah Y sama dengan 20. Sekarang kita cari X. Karena Y-nya sama dengan 20, maka X plus 20 sama dengan 50. Jadi, X-nya itu 30. Didapat titik potongnya itu 30,20. Selanjutnya kita cari titik yang merupakan daerah himpunan penyelesaian yang menjadikan nilai Z sama dengan 15X plus 18Y minimum.
garis selidik yang sesuai dengan Z sama dengan 15X plus 18Y adalah 15X plus 18Y itu sama dengan 270. Itu yang pertama, itu garis selidik yang pertama. Garis selidik yang kedua itu 810, yang ketiga itu 825, yang keempat itu minus 900. Dari grafik tersebut terlihat bahwa garis selidik yang melalui titik-titik ujung daerah penyelesaian di paling bawah atau paling kiri adalah garis melalui titik 30,20. Dengan demikian, titik 30,20 merupakan titik optimum, yaitu nilai minimum Z-nya itu sama dengan 810. Karena itu merupakan dalam jutaan, maka dapat kita simpulkan biaya dinyatakan dalam jutaan adalah biaya minimum untuk membangun rumah-rumah tersebut adalah sebesar 810 juta rupiah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.